Selanjutnya, SSY 3 ke-79 TNI Prima untuk Indonesia Maju. Baru saja kita sudah menyaksikan parade penutup defile pasukan dan juga alutsista. Sebelumnya juga kita telah menyaksikan jalannya upacara peringatan HUT TNI ke-79 yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam amanat inspektur upacaranya tadi, mulai dari atensi untuk 2 event besar, transisi kepemimpinan nasional hingga pilkada serentak di 500 kabupaten kota. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga menghimbau untuk seluruh masyarakat Indonesia bisa menjaga netralitas situasi agar kondusif. Ya, Anda dan juga pemirsa, tadi kita juga sudah menyaksikan ya atraksi parade luar biasa dari para anggota TNI, baik itu ada atraksi demonstrasi parade defile bela diri taktis, kemudian ada free fall, terjun payung. Ini luar biasa, dramatis sekali atraksinya. Seru sekali ya, tadi juga ada yang menaiki kuda, kemudian aksi bela diri yang tentunya sudah amanah. Pemirsa, kami juga akan mengajak Anda langsung berbincang dengan pengamat militer Pak Ridwan Habib. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ridwan. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi ya. Oke, Pak Ridwan. Kalau kita lihat ya, ini kan aksi-aksi begitu, wah seru sekali lah kalau dipamerkan begitu saat ini pada saat upacara ke-79 TNI. Nah, kalau kita lihat, kita mungkin tarik garis lurusnya dengan janji-janji politik dari Prabowo Subianto yang sebelumnya ini ataupun nanti tanggal 20 akan dilantik begitu kan, ada juga penguatan dari SDM alutsista yang kemudian akan dicanangkan terjadi di tahun pemerintahannya dan sudah dimulai memang di era Presiden Joko Widodo ketika dia menjadi Menteri Pertahanan. Tantangan yang kemudian akan dihadapi oleh para anggota TNI ataupun negara ketika itu apa? Ya, saya kira pertama tentu saja kita bangga ya, sangat bangga dengan Tentara Nasional Indonesia. Dan publik juga sudah membuktikan dalam survei-survei terbaru, kepuasan publik terhadap TNI itu 89% ya. Dan ini merupakan salah satu yang tertinggi dari lembaga-lembaga negara yang lain. Dan ini tentu saja diiringi dengan profesionalisme yang tadi ditekankan oleh Bapak Presiden. Ada beberapa momentum-momentum krusial yang harus benar-benar dijaga dalam beberapa hari ke depan. Tentu saja yang pertama sesuai dengan moto atau tema hari ulang tahun TNI ke-79, yakni siap mengawal transisi yang aman. Ini menunjukkan bahwa TNI yang selama ini netral juga harus tetap waspada karena pemerintahan Presiden Joko Widodo segera akan berganti kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan ini tentu saja harus diamankan dari berbagai macam kemungkinan ya. Skenario-skenario tentang keamanan harus tetap waspada, walaupun tentu saja tidak perlu menimbulkan kepanikan, ketegangan di masyarakat. Insya Allah akan berjalan dengan baik dan lancar. Dan yang kedua juga Vena dan Ana, saya kira tentang pilkada ya. Pilkada ini kan juga nanti serentak. Ya. Ada lebih dari 500 wilayah di seluruh Indonesia dan tentu saja di situ membutuhkan peran TNI di sana, setidaknya menjadi mitra Polri untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Nah, tentang pertanyaan Anda tadi tentang visi besar Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto nanti ke depan, itu saya kira akan selalu beriringan dengan kondisi yang sudah ada, dengan anggaran yang ada sekarang tentu saja bisa bertahap, nanti pelan-pelan akan terus menyesuaikan tentu saja dengan postur APBN yang ada nantinya. Oke. Pak Ridwan Habib ini kan sebagai tenaga ahli utama bidang keamanan KSP ya Pak ya. Mungkin juga bisa menjabarkan sedikit, apalagi kita menginginkan TNI ke depannya bisa memberikan performa yang semakin baik ke depannya. Terutama kalau kita bahas mengenai TNI di tahun 2025, pagu anggarannya ini dibandingkan dengan tahun ini mengalami peningkatan 16 triliun rupiah, hampir 16 triliun rupiah. Tapi kalau tadi kita sempat berbincang dengan pengamat militer lainnya, ini juga mengatakan bahwa anggaran tersebut ini masih tidak cukup, masih jauh begitu. Seperti apa Anda melihatnya ke depannya untuk di tahun anggaran 2025? Ya, tentu saja
postur pembangunan pertahanan Indonesia kan selalu menyesuaikan dengan pagu anggaran yang sudah disepakati dengan parlemen. Dan kita tentu saja akan, TNI dalam hal ini tentu saja akan selalu dinamis, menyesuaikan dengan pagu yang sudah diamanahkan oleh rakyat. Memang kalau dalam konteks minimum essential force, kita hari ini kesiapsiagaan kita tetap penuh ya, walaupun kalau dari sisi jumlah misalnya memang belum ideal. Jumlah pesawat tempur kita misalnya belum ideal, jumlah kapal perang kita belum ideal, kemampuan kapal selam kita juga mungkin belum begitu ideal. Akan tetapi dalam segala macam keterbatasan itu, TNI tetap mempertahankan profesionalismenya dan tentu saja secara bertahap dan gradual. Oleh nanti Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto akan melakukan fokus-fokus prioritas, termasuk tadi yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo tentang ancaman keamanan masa depan ya. Misalnya kan sekarang sudah ada wacana pembentukan matra keempat. Jadi kan sekarang TNI Angkatan Darat, Laut, Udara. Nah nanti ada wacana pembentukan matra cyber. Jadi ada TNI Angkatan Cyber. Ini kan juga sedang dikaji secara serius di Mabes TNI dan juga di Lemhanas. Nantinya seperti apa? Karena negara tetangga kita, Singapura misalnya itu sudah punya matra cyber. Jadi mulai pangkat perwira pertama sampai jenderalnya nanti ada kesatuan khusus cyber. Nah ini yang sedang juga dikembangkan dan didalami oleh penelitian pengembangan Mabes TNI. Oke, kalau kita lihat juga ya, mungkin ini dari program tematik khususnya nanti di pemerintahan Prabowo Subianto begitu, ada 4 yang tertinggi. Salah satunya adalah hukum dan hankam ya, 372 triliun naik 40 triliun. Nah, ini kan di posisi keempat, ada posisi 1 pendidikan, pelindungan sosial, kemudian infrastruktur. Haruskah ini menjadi posisi pertama? Keamanan itu kan penyangganya banyak sekali ya, Vena dan Anan. Penyangga keamanan itu juga termasuk misalnya kesehatan masyarakat yang baik, kemudian kesejahteraan masyarakat yang baik, kemudian ekonomi masyarakat yang terjaga. Itu secara tidak langsung juga akan membuat situasi aman dan dinamis, aman dan meninggalkan menjauhi ancaman yang mungkin ada. Misalnya dalam faktor-faktor kemiskinan ekstrim misalnya, maka tingkat ekskriminalitas juga akan meningkat. Kemudian misalnya kalau kita lihat dari negara-negara lain yang sekarang sedang ada krisis identitas, dari sisi kerapuhan ideologi misalnya, perang antar ideologi yang berbeda itu juga bisa menimbulkan ancaman keamanan. Jadi saya kira sinergis ya antara kenaikan anggaran kesehatan, kenaikan anggaran untuk pendidikan, pertumbuhan anggaran untuk infrastruktur itu juga sejalan dan juga akan berdampak baik bagi keamanan kita. Tidak kemudian serta-merta itu menjadi bagian-bagian yang terpisah begitu, Vena. Oke, baik. Ini menarik nih tadi yang disinggung oleh Presiden Joko Widodo juga adanya ancaman keamanan masa depan begitu, sehingga adanya potensi untuk menggodok matra baru yakni matra cyber begitu. Nantinya ini akan seperti apa walaupun masih digodok ya, tapi tentu pasti sudah ada pembahasan mengenai ini karena mungkin masalah pengamanan cyber masih menjadi masalah sorotan utama begitu di Indonesia. Ini seperti apa nantinya matra cyber ini akan bergerak dan nanti akan berjalan? Ya, memang ini sedang dalam penggodokan ya. Apakah nantinya misalnya ini akan menjadi matra khusus. Jadi nanti fokus seseorang ini mengikuti karirnya, menata karirnya itu sejak Letnan 2, itu sudah langsung matranya langsung cyber. Kalau sekarang kan ada infanteri, kavaleri, artileri dan seterusnya. Nah, nanti cyber terus, cyber, sehingga kemudian jenderalnya dia juga jenderal cyber begitu. Nah, ini sedang digodok. Apakah harus seperti itu, ataukah misalnya ini bentuknya lintas matra, tetapi kekhususan. Jadi nanti misalnya seperti pasukan komando ya, Kopassus itu kan dia seluruh angkatan darat boleh, baik dari kavaleri, dari infanteri maupun dari arhanut, tapi mengikuti seleksi dulu. Kalau mereka masuk seleksi pendidikan komando, dia bisa masuk menjadi anggota pasukan khusus. Nah, apakah nanti akan seperti itu? Misalnya nanti dari darat, dari laut, dari udara mengirimkan kader-kader terbaiknya untuk kemudian mendapatkan pelatihan khusus matra cyber misalnya seperti itu. Tapi ini memang belum final ya, Vena ya, masih dalam pengkajian berjalan. Oke, Pak Ridwan, ini kan masih dalam pengkajian ya. Lantas keputusan finalnya mungkin
bisa dibagikan kepada masyarakat itu apakah tahun ini atau tahun depan ketika nanti pergantian kepemimpinan? Seperti apa? Saya kira prosesnya sudah sangat dinamis ya. Kami di kantor staf presiden beberapa kali juga melakukan focus group discussion dengan Mabes TNI, dengan beberapa ahli, kemudian juga dengan Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Dan proses berikutnya memang nanti penjuru utamanya adalah dari Mabes TNI. Karena kan nanti pengguna kekuatannya kan Panglima TNI kan. Panglima TNI lah nanti akan bisa menentukan misalnya porsinya seberapa. Apakah sekarang kan sudah ada ya, Vena dan Ana, sekarang sudah ada namanya satuan cyber. Baik di Angkatan Darat ada, di Angkatan Laut ada, di Angkatan Udara juga ada. Tetapi kemudian apakah nanti perlu sebuah kekhususan, ini yang sedang dalam penggodokan lebih lanjut. Oke, masih dalam pengkajian begitu. Tapi tentu yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana penanganan serangan-serangan cyber yang terjadi saat ini, sejauh ini dari masing-masing tugas begitu yang masih terpisah ya, walaupun belum dibentuk menjadi sebuah matra seperti yang dikatakan ataupun nanti akan dikaji. Sejauh ini performa ataupun penanganan kasus-kasus serangan cyber ini seperti apa sebetulnya? Ya, sebenarnya TNI kan tidak dalam konteks melakukan penanganan kasus cyber di masyarakat ya. Karena sebenarnya itu ranahnya bisa dua, yakni Polri dan BSSN, Badan Sandi dan Cyber Negara. Jadi saya kira TNI dalam konteks ini melakukan perbantuan-perbantuan iya, dan termasuk juga melakukan pengamanan internal mereka. Saat ini misalnya data-data internal mereka, data-data operasi mereka juga harus diamankan. Dan juga yang perlu juga jadi perhatian adalah kemampuan cyber TNI dalam konteks pertahanan perang ya. Karena TNI kan sebenarnya untuk itu. Misalnya tadi dalam bentuk defile tadi, sebelum defile kan ada misalnya drone war ya, ada drone war tadi. Nah, drone war tadi ketika ditampilkan di Monas tadi kan belum sampai kepada drone yang melakukan serangan kepada instalasi vital, pada instalasi cyber misalnya. Tiba-tiba kita harus bayangkan tiba-tiba dalam situasi yang emergensi sebuah drone dari asing misalnya kemudian itu melayang di atas objek vital nasional termasuk melayang di atas markas-markas TNI dan tiba-tiba saja ditembak dengan elektromagnetik dari atas, listriknya padam misalnya seperti itu. Nah ini yang hal-hal seperti itu yang kemudian harus dilatihkan, diajarkan, kemudian diajarkan juga kontranya bagaimana ketika situasi-situasi ekstrim seperti itu terjadi. Oke, tapi kalau kita lihat tantangan-tantangan seperti tadi itu kita kaji semuanya, kita satukan saja. Apakah kemudian menurut Mas Ridwan ini alutsista TNI sudah mumpuni atau tidak? Saya kira sudah ya. Hari ini readiness kita di era geopolitik global ini, Vena dan Ana, situasi kita ini kan sekarang sebenarnya sangat, bahasa kami di KSP itu volatile ya. Volatile itu rentan. Kenapa rentan? Karena ada krisis perang yang sangat multidimensi. Di Timur Tengah misalnya ketegangan antara Iran dengan Israel. Kemudian di Eropa misalnya Ukraina dengan Rusia juga belum selesai. Di Asia ketegangan antara Taiwan dengan Beijing dengan Tiongkok itu juga eskalatif. Apalagi sekarang Filipina sudah menyatakan mereka bersama atau memihak kepada Taiwan. Dan nanti kalau misalnya terjadi perang di laut sekitar Taiwan, maka tentu saja geografis Indonesia yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan, Laut Tiongkok Selatan juga akan terdampak. Jadi kita dalam situasi rentan, tapi dalam kerentanan itu saya kira readiness dari alutsista TNI ini sudah 100%. Tadi sudah disampaikan dalam defile misalnya dalam parade, setiap prajurit harus siap diperintahkan kapan saja, at any time kan. Jadi alutsista harus ready, kapal bergerak at any time, pesawat terbang at any time, dan kemudian juga pasukan juga siap diterjunkan kemana saja at any time. Ya kita berharap sebenarnya kondisi dunia semakin membaik, tetapi kan ini sudah beyond our hand kan, ini sudah di luar kendali kita, karena ini krisisnya berada di luar Indonesia. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah bersiap untuk semua situasi terburuk, termasuk juga situasi terburuk misalnya perang nuklir. Kalau kita membayangkan itu terjadi, maka dalam waktu 30 hari sejak nuklir pertama ditembakkan, itu kita akan terdampak suhu Indonesia bisa minus 20 derajat. Misalnya seperti itu. Apakah kita sudah siap dengan mitigasinya?
bunkernya, evakuasinya bagaimana. Ini saya kira memang PR yang cukup berat dari nanti kabinet Bapak Prabowo Subianto, Mas Gibran Rakabuming Raka. Apalagi kalau kita lihat ini pemerintah juga menambah ya jumlah alutsista. Jadi bisa dikatakan, bisa disimpulkan Mas Ridwan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah ini untuk mendukung operasi militer TNI dengan penguatan alutsista ini sudah tepat begitu Mas Ridwan? Kira sudah tepat dan tentu saja harus diiringi dengan profesionalisme prajurit dan juga dukungan masyarakat ya. Dukungan terbuka dari masyarakat. Oke, bagaimana dengan pertahanan Indonesia? Apakah unit-unitnya ini sudah mumpuni, sudah cukupkah, sudah ideal? Ya, readiness kita sih sudah ideal. Readiness itu kesiapan. Tetapi kalau dari sisi jumlah misalnya, dari sisi kuantitas ya belum. Misalnya kita berapa skuadron sih pesawat pencegat kita, kan belum ideal. Misalnya ada pesawat asing yang terbang di atas Batam pada hari ini, maka yang mencegat atau intercept itu terbang dari Madiun kecepatan paling 2 menit baru sampai. Nah ini kan tetap harus dihitung ya, apakah misalnya skuadronnya perlu ditambah di ujung barat Indonesia, kemudian di tengah juga harus diperkuat, di Riau diperkuat, kemudian di selatan, di NTT diperkuat untuk mencegah misalnya armada-armada dari Australia, dari sisi selatan Indonesia. Ini saya kira memang kalau dari sisi jumlah, kuantitas memang belum ideal, tetapi dari sisi readiness, dari evaluasi yang kami lakukan di kantor staf presiden itu sudah oke ya. Readiness sudah 100% lah, tidak 100%. Oke, Mas Ridwan. Halo. Halo, oke. Silakan Mas, dilanjutkan. Ya tadi, jadi dalam proses ini strategi yang dilakukan adalah memaksimalkan yang sudah ada sebaik-baiknya gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Ridwan Habib, tenaga ahli utama KSP bidang keamanan sudah berbincang bersama kami di Kabar Khusus Dirgahayu TNI. Selamat kembali bertugas, Mas Ridwan. Terima kasih. Ya, kami ajak Anda pemirsa untuk melihat situasi dari lapangan Silang Monas, Ana. Nah, ini kalau kita lihat masih ada parade defile pasukan dan juga alutsista. Ini jumlahnya ada ratusan alutsista yang memang sebelumnya sejak beberapa hari lalu sudah dipamerkan ya. Ada sekitar 1059 alutsista dan kini paradenya tengah berlangsung setelah kita menyaksikan upacara dan juga aksi ataupun atraksi dari defile. Ya, Vena dan juga pemirsa, tampaknya seru sekali dan membuat jantung berdegup kencang begitu ya ketika menyaksikan tadi defile demo juga yang dilaksanakan oleh para anggota TNI di mana ada kurang lebih 100.000 personil yang meramaikan acara pada hari ini. Dan masyarakat juga ikut berpartisipasi, terbuka naik secara umum ya ini. Bisa ikut berpartisipasi keliling menggunakan alutsista TNI kita. Luar biasa sekali dan tentunya antusias masyarakat juga untuk menyaksikan puncak perayaan HUT ke-90 TNI ini luar biasa besar ya, Ana. Banyak sekali aksi lapangan dan juga demonstrasi udara gabungan antara 3 matra ini yang disiapkan di lapangan Silang Monas. Tapi pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi terkini dari Dirgahayu TNI di Kabar Khusus sesaat lagi.